Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu Rabbuna azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat, nikmat, hidayah serta taufik dan pertolongannya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan khutbah Jumat, kemudian dilanjutkan dengan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima seluruh amalan ibadah kita. Kemudian tidak lupa kami mengingatkan diri kami pribadi secara khusus dan juga kepada seluruh jamaah sekalian secara umum agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 47, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hei bani Israel, ingatlah kalian nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, dan sesungguhnya aku melebihkan kalian dari umat-umat yang lain di alam ini pada masa itu. Allah Subhanahu wa taala di sini memanggil Bani Israel. Israel adalah Yaqub alaihi salam. Israel dalam bahasa Ibrani artinya Abdullah, hamba Allah. Berarti Israel adalah Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi mussalatu wassalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan panggilan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala sandingkan mereka dengan nabi yang mulia ini, yaitu Nabi Yaqub alaihi salam. Kenapa? Maka jawabannya adalah apa yang dikatakan oleh ahlul ilmi, bahwasannya panggilan tersebut agar memotivasi mereka untuk senantiasa mengerjakan amalan-amalan kebaikan dan menjauhi amalan-amalan keburukan. Sebagaimana orang Arab mengatakan, ya bena kiram if'al kada. Hei anak dari orang yang mulia, hei anak dari orang yang dermawan, berbuatlah demikian ini, berbuatlah demikian ini. Bahwasannya dulu bapak Anda adalah orang yang mulia, maka Anda jadilah orang yang mulia seperti halnya bapak Anda. Maka inilah yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Ingatlah kalian nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Mengingat yang membawa kepada kesyukuran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan mereka dari musuh besar mereka, yaitu Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan dan menenggelamkan musuh mereka, dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana musuh-musuh tersebut tenggelam dan binasa di laut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka dengan naungan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka al-manna wassalwa. Allah Subhanahu wa taala memancarkan dari batu air dan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Yang demikian itu agar kalian bersyukur, dan kesyukuran yang paling besar adalah kesyukuran yang diperintahkan kepada mereka yang paling besar adalah mengikuti dan membenarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anni faddaltukum 'alal alamin." Dan aku melebihkan kalian dari umat-umat yang lain di alam ini pada masa itu. Maka al-alamin adalah kullu ma siwallahi alam. Segala sesuatu selain Allah maka itu alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun berkata, siapakah Tuhan semesta alam? Maka Nabi Musa alaihi salatu wasalam beliau mengatakan, qala rabbuna qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dialah Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jikalau kalian orang-orang yang yakin. Maka keutamaan tersebut mencakup seluruh penduduk langit dan bumi pada waktu itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan keutamaan yang dimiliki oleh Bani Israel ini tidak menafikan keutamaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami akan menyampaikan beberapa dalil-dalil ya tentang keutamaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, yang dilahirkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan pada yang ma'ruf dan kalian melarang dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan ini muncul daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, dan mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan yang lainnya. Hadis Muawiyah ibn Haidah al-Kushairi radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ala tufuna sab'ina ummah." Ketahuilah bahwasanya kalian sebanding 70 umat-umat yang lain. Antum khairaha, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian adalah umat yang terbaik. Kalian adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dalil yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi pada kelompok Bani Israel. Mereka menjadi dua bagian, mereka menjadi dua golongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minhum ummatum muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun." Di antara mereka, umat Bani Israel tersebut adalah umat-umat yang pertengahan, umat-umat yang jujur, umat-umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan di antara mereka sangat buruk
perbuatannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tingkatan paling tinggi yang mereka miliki adalah tingkatan muqtasid. Lalu kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada umat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faminhum zalimul li nafsih." Dan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada orang-orang yang pertengahan. Wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Dan di antara mereka adalah orang-orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Maka itu adalah keutamaan yang sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi mereka tingkatan yang lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu sabiqum bil khairat, yaitu orang-orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya bukan keutamaan yang cuma-cuma yang Allah berikan, tapi keutamaan tersebut adalah lahir daripada ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Maka muncul keutamaan yang mereka miliki, dan masing-masing telah Allah uji. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguji mereka dengan dua hal. Ujian yang pertama adalah dengan ujian ketakutan, dan ujian yang kedua adalah dengan ujian ketamakan. Kita lihat bagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan ketakutan, yaitu ketika perang Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk keluar dari kota Madinah. Untuk apa? Untuk menghalang kafilah dagang yang dimiliki oleh Abu Sufyan. Tapi kenyataannya Abu Sufyan telah berlalu dengan selamat dengan membawa kafilah dagang tersebut. Dan kenyataan yang pahit yang mereka harus hadapi adalah pasukan besar yang dimiliki oleh kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Mau mundur semakin bahaya, mau gak maju sudah dihadapkan dengan pasukan yang besar tersebut. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat mereka, dan masing-masing baik dari muhajirin dan orang-orang al-ansar seperti Miqdad ibn Aswad dan juga Sa'ad ibn Mu'ad, mereka mengatakan perkataan yang senada. Mereka mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau amartana an nukhidhal bahra la akhadnaha. Kalau seandainya engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengarungi lautan, niscaya lautan tersebut kami akan arungi. Lau amartana an nadriba akbadaha ila akbadil ghabi la fa'alna. Yalah, la fa'alna. Kalau seandainya engkau memerintahkan kami untuk menuju kepada dunia yang paling ujung, niscaya kami akan menuju kepada tempat-tempat tersebut. Maka ujian tersebut mereka lalui dengan sabar, dengan ketabahan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kemenangan. Maka kita lihat selanjutnya apa yang dilakukan, apa keadaan yang dilakukan oleh Bani Israel. Maka mereka mengatakan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk masuk ke negeri yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan, hanya tinggal memasuki. Lantas yang mereka katakan adalah, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuk faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka mengatakan, wahai Musa, kita sama sekali tidak akan pernah memasukinya selama mereka di negeri tersebut. Maka pergilah engkau dan Tuhanmu berperang, sedangkan kami di sini duduk dengan bersantai-santai. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal aliyyal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil arshil azim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Huwal haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hujjatuhu alal khalqi ajma'in. Wa rahmatuhul muhdatu ilal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui ujian yang Allah timpakan kepada mereka tentang ketakutan dan masing-masing telah mengerjakan perbuatannya. Kemudian ujian yang kedua adalah ujian ketamakan. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Bani Israel dengan ketamakan, yaitu keinginan mereka yang sangat kuat pada hari Sabat. Mereka berburu pada hari Sabat dan mereka melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ikan-ikan tersebut mengapung pada hari Sabtu, dan selain hari Sabtu ikan-ikan tersebut tidak datang kepada mereka, tidak mengapung kepada mereka. Lalu Allah mengatakan, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan benar-benar kalian telah mengetahui di antara kalian orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu. Maka kami mengatakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang terhina. Maka ini adalah Bani Israel dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada mereka. Dan kita lihat sebaliknya, bagaimana sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menguji mereka dengan berburu, dengan buruan-buruan yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan, semuanya ada, yaitu ketika mereka dalam keadaan ihram, ketika mereka di dalam umrah Hudaybiyah. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka seluruh macam hewan-hewan buruan, baik yang besar maupun yang kecil, burung-burung yang ada yang melintas, dan juga hewan-hewan yang ada di daratan, semuanya ada. Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Maka apa yang terjadi? Tidak ada salah satupun di antara para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melanggar aturan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan hewan buruan yang bisa kalian dapatkan dengan tangan-tangan kalian, dan juga bisa kalian dapatkan dengan tombak-tombak kalian, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah orang-orang yang takut dengan hal yang gaib. Barang siapa yang melanggar hal itu, maka dia memiliki adab yang sangat pedih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat bagaimana suatu kaum yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama dengan ketamaan. Yang satu tamak, yang satu melanggar aturan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka kera-kera yang terhina. Yang lain bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan ketakutan, yang satu mereka bersabar dan kokoh di atas kesabarannya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Sedangkan yang satu mereka takut, mereka menjadi pecundang-pecundang, mereka menjadi orang-orang yang kabur daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menunjukkan keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Israel. Dan semoga apa yang kami sampaikan ini dalam uraian yang singkat, tentunya masih banyak lagi dalil-dalil yang belum kami sampaikan, dan semoga
apa yang kami sampaikan tersebut menjadi hikmah, menjadi renungan bagi kita semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan suatu kaum karena mereka menjaga dan mentaati aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Dan sebaliknya, ketika mereka melanggar dan tidak mau mengikuti alur dan tata aturan yang telah ditetapkan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan menjadi orang yang sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Tsumma alamu rahimakumullah annallaha amara bi amrin bada'a fihi bi nafsihi tsumma sanna bi malaikatihi faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.